Hai semua, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau buat bolu kukus mekar pelangi. Ini rasanya enak banget, teksturnya lembut dan warnanya juga cantik ya. Bagi teman-teman yang selalu gagal buat bolu satu ini, cobain deh ikutin tips-tips yang ada di videoku ya. Dan sebelum teman-teman lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk, kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, siapkan panci untuk mengukus. Di sini aku menggunakan produk dari Optima, yakni Green Happy Pot Steamer. Nah, produk ini terdiri dari 3 bagian ya teman-teman. Ada penutup kaca, ini tebal banget kacanya. Kemudian steamer stainless, ini bagus banget, high quality ya, dan juga tebal. Jadi kalau teman-teman mau mengukus bolu, kue, atau makanan boleh. Dan ini juga ada saringan pengukusnya. Ini bonus ya teman-teman. Dan juga ada sauce pot atau pancinya. Nah, ini bisa digunakan untuk menggoreng dan juga memasak ya teman-teman. Jadi tidak hanya untuk mengukus. Dan ini merupakan non-stick Highland Plus dari Amerika, jadi high quality. Dan ini sudah food grade ya teman-teman. Produknya tebal, mencapai 3 mm, sehingga panasnya itu bisa merata dan hasilnya juga bagus. Dan juga ini dilengkapi dengan handle panci yang tahan panas. Ini produknya mantep ya. Nah, ini sedikit aja informasi buat teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Yuk langsung aja. Nah, di sini udah aku siapin gelas, kemudian kita buka 1 bungkus susu kental manis atau setara 40 gram ya teman-teman. Lalu kita tambahkan air hingga penuh. Nah, untuk 1 gelas ini setara kurang lebih 200 ml. Kalau udah, lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Kalau misal teman-teman mau menggunakan susu UHT full cream juga boleh ya. Setelah selesai, ini untuk susu cairnya kita sisihkan dulu. Lanjut buat adonannya, siapkan standing mixer dan kita pecahkan 2 butir telur ukuran sedang. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang ya teman-teman. Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 200 gram atau setara 14 sendok makan. Nah, untuk 1 sendok makan ini setara kurang lebih 15 gram. Lalu tambahkan emulsifier. Di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh. Ini sendok teh ya teman-teman, bukan sendok makan. Kemudian tambahkan bahan keringnya. Ada tepung terigu protein sedang sebanyak 250 gram atau setara 25 sendok makan. Untuk 1 sendok makan ini setara kurang lebih 10 gram. Untuk tepung terigunya jangan lupa diayak dulu ya teman-teman, agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kalau udah, lalu kita tambahkan perasa vanila setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, dan ini susu cairnya kita tuang ya, sebanyak 200 ml. Dan lanjut kita mixer. Untuk pertama nyalakan kecepatan rendah dulu. Setelah mulai tercampur rata, langsung aja kita naikkan kecepatan mixernya menjadi kecepatan paling tinggi dan terus dimixer hingga adonan mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 15 menit. Setelah kurang lebih 15 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Untuk mixernya boleh disisihkan aja. Dan lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan bahwa sudah tidak ada lagi adonan yang mengendap. Kita aduk hingga ke dasar wadahnya ya teman-teman, seperti ini. Setelah tercampur rata, lanjut kita bagi adonannya ke dalam 3 wadah seperti ini. Untuk berat masing-masing wadah ini sama rata ya teman-teman, dikira-kira aja. Dan lanjut kita tambahkan pewarna makanan. Di sini aku menggunakan merah, kemudian kuning tua dan juga hijau tua. Untuk hasilnya seperti ini. Jadi ada warna merah,
kuning, dan juga hijau. Atau boleh disesuaikan dengan warna kesukaan teman-teman ya. Dan lanjut kita tuang ke dalam cetakan. Di sini udah aku siapin cetakannya dan juga kap kertasnya ya teman-teman. Kalau mau menggunakan yang pendek juga boleh. Untuk mempermudah, ini adonannya sudah aku pindah ke dalam plastik segitiga. Dan langsung aja kita tuang adonannya ya teman-teman. Untuk pertama adonan merah dulu, sedikit aja. Seperti ini, lakukan hingga ke semua cetakan ya. Setelah selesai yang adonan merah, lanjut adonan kuning. Jadi kita tuangnya di titik tengah adonan seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti susunan warnanya bisa cantik. Tuh, di titik tengah ya. Untuk warna hijau juga demikian, kita tuang di titik tengah seperti ini. Lakukan hal yang sama secara bergantian hingga cetakannya penuh. Nah, ini adonannya udah selesai dituang dan siap untuk dikukus. Sebelumnya udah aku panaskan panci pengukus, dipastikan airnya sudah mendidih. Dan untuk jumlah air di panci pengukus ini jangan terlalu banyak ya teman-teman. 1,5 ruas jari aja udah cukup. Dan langsung aja kita masukkan cetakan yang berisi adonan. Dan ini kita kasih jarak ya, jangan terlalu rapat banget. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 15 menit menggunakan api paling besar. Dan jangan lupa jika menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes. Karena di sini aku menggunakan panci dari Optima ini, nggak perlu dilapisi serbet lagi ya teman-teman. Setelah kurang lebih 15 menit, ini dia hasilnya. Alhamdulillah, bolu kukusnya sudah matang. Ini mekar sempurna, cantik banget. Dan langsung aja kita keluarkan dari panci pengukus dan langsung kita keluarkan dari cetakan ya. Tuh, bagian bawahnya juga nggak bantet sama sekali. Ini hasilnya bagus teman-teman. Lanjut kukus untuk adonan yang lain, lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini dia bolu kukus mekar warna pelanginya udah jadi, hasilnya cantik banget, mekar sempurna. Dan ini tadi aku menggunakan 2 cetakan ya teman-teman. Ada yang sedang dan juga ada yang lumayan besar ya, tapi hasilnya sama-sama cantik. Yuk langsung aja kita cobain hasil karya hari ini. Untuk permukaan bawahnya nggak bantet sama sekali dan juga kering. Nah, ini aku coba buka kap kertasnya. Berasa ini bolunya lembut banget teman-teman. Warnanya juga cantik. Tuh, mantep ya hasilnya. Ini aku suka banget sama warnanya. Ini warna-warna dasar teman-teman, merah, kuning, dan juga hijau. Tuh, permukaan bawahnya bagus, nggak bantet sama sekali. Dan langsung aja kita coba belah. Tuh, menul-menul banget. Ketika dibelah ini berasa bolunya lembut teman-teman. Nggak keras sama sekali, nggak padat. Ini lembut banget. Untuk teksturnya beda banget ya teman-teman. Yang menggunakan 1 telur dengan 2 telur ini lebih mantap hasilnya. Dan ini aku coba belah lagi. Tuh, lembut banget. Mantap ya. Nah, ini aku cobain dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Ini rasanya enak banget, teksturnya lembut, rasa susunya itu berasa banget teman-teman. Ini enak dan insya Allah anti gagal ya kalau teman-teman ikutin step demi stepnya itu dengan baik dan juga benar. Dipastikan bahan yang digunakan masih baru dan juga masih fresh ya teman-teman. Dan jangan menggunakan bahan yang dari kulkas. Dan insya Allah ini mantap kalau dijadikan untuk ide jualan. Jangan lupa cobain di rumah. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.